Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Dan akibat akhirat adalah untuk mereka yang bertakwa kepadanya. Tak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Salawat dan salam semoga tetap atas Nabi dan Rasul yang mulia, atas keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau, serta orang-orang yang berikut jejak beliau. Dan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersyukur karena dengan rahmat Allah kita senantiasa bisa menikmati barokah ini. Kesempatan untuk saya menyampaikan pidato di hadapan saudara-saudara sekalian pada siang ini. Dalam kesempatan yang baik ini saya hendak berpidato dengan judul Tanggung Jawab Pemuda dan Fungsi Al-Quran bagi Pemuda. Saudara-saudara kaum muslimin yang terhormat, apabila kita berbicara tentang kaum muda, kita sering mendapati banyak artikel tulisan dan kita sendiri bahkan menyaksikan peran partisipasi pemuda yang besar dalam membangun, menyumbang, dan mendukung perkembangan bangsa. Mereka adalah harapan bangsa yang akan berjuang demi masa depan negara yang lebih cerah dan masa depan mereka sendiri. Demikian juga mereka dalam waktu yang sama merupakan harapan Islam yang akan berjuang demi ajaran Islam di esok hari, yang akan mempertahankan undang-undang Islam, yang akan melindungi generasi pemuda Islam secara luas dari pengaruh gaya hidup barat yang merusak, yang akan menjadi seorang pemimpin pada masa selanjutnya. Hal ini diteriakan seperti sekarang pemuda besok akan menjadi pemimpin. Pernyataan ini mendorong kita untuk memperhatikan eksistensi pemuda di masa datang. Dengan mengetahui semua fakta, kita sadar betapa penting peran pemuda untuk masa depan. Pemuda dianggap melambangkan semangat yang tak pernah redup. Pemuda dianggap melambangkan keberanian yang tidak pernah luntur. Pemuda dianggap melambangkan kekuatan yang tidak mudah hancur. Karena alasan ini, Presiden pertama Soekarno suatu ketika pernah berkata, "Berikan kepadaku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia." Dari pernyataan ini kita dapat menyimpulkan fakta bahwa Soekarno lebih menghargai pemuda ketimbang orang tua. Mengapa? Karena mereka memainkan peranan yang jitu dan mempunyai potensi serta energi yang dapat dibanggakan. Generasi muslim sekalian yang terhormat, karena itulah agama kita menganjurkan agar kita menjadi seorang pemimpin Islam yang fleksibel bagi masyarakat yang pada akhirnya harus mempersembahkan sumbangan bagi perkembangan masyarakat Islam secara luas. Ironisnya, di era yang canggih ini, kita menyaksikan perbuatan kaum muda selalu bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Kita memperhatikan banyak kaum muda tidak sadar akan pendidikan, dan lebih sedih lagi jika kita memperhatikan saudara-saudara kita kaum muslim di negara kita berperilaku buruk dengan mereka dengan sengaja menghindari ajaran Islam dan mengikuti kebudayaan barat. Kita tidak dapat membayangkan dan menggambarkan apa yang bakal terjadi di masa datang jika semua kaum muda tidak dapat memperhatikan tanggung jawab ini. Kita harus sadar bahwa tanggung jawab membangun bangsa dan menegakkan agama bergantung pada kita. Dengan beberapa pertimbangan ini, kita harus begitu hati-hati terhadap kebudayaan barat yang merusak yang akan mewarnai ajaran Islam. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk menyiapkan generasi muda agar kita mampu mengganti generasi tua di masa depan. Dan saya berharap kepada Anda dan seluruh saudara-saudara kaum muslimin dimanapun mereka berada agar menjauhkan diri dari perbuatan yang jelek
Dan selanjutnya kita harus mengembangkan skill potensi kita dan juga harus bertanggung jawab terhadap Al-Quran. Letak pentingnya Al-Quran karena diwahyukan pada bulan Ramadan, khususnya pada suatu malam yang istimewa yang dikenal dengan Lailatul Qadar, maka bulan Ramadan yang secara luas disebut bulan Al-Quran. Malam istimewa yang disebut Lailatul Qadar ini dikisahkan dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lukisan atau gambaran yang indah ini menunjukkan kepada kita penting dan istimewanya Al-Quran di atas semua kitab suci lainnya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada setiap muslim untuk membacanya dan selalu berpegang kepada setiap saat. Rasulullah bersabda, Al-Quran adalah jamuan Allah, maka ambillah dari jamuan Allah semampumu. Maka sebagai pemuda masa kini, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Kitab suci Al-Quran tidak disusun secara sistematis, ia juga disajikan secara singkat. Maka dari itu, setiap muslim harus mempertimbangkannya, merenungkan, memikirkan, menerjemahkan, dan melaksanakan isinya ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk individu atau sebagai anggota masyarakat. Saudara-saudaraku kaum muslimin, tiada kata yang pantas diucapkan untuk mengakhiri pidato yang sederhana ini kecuali sebuah harapan kepada generasi muda untuk kembali semangat dan jiwa Al-Quran, menjadikannya sebagai falsafah hidup serta berusaha setiap saat untuk berpegang kepadanya terus-menerus. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.